Saya akan mulakanlah sharing kita untuk renungan pada malam ini. Oke, dekat Matius, saya akan mulakan dekat Matius dulu ya. Matius 7 ayat 24 hingga 26. So saya ingin di sini kita belajar tentang dua macam dasar. So apa itu dua macam dasar? Jadi di sini dibagikan kepada dua kategori. Satu kita baca di sini adalah orang yang bijaksana. Satu lagi orang yang di sini dia cakap dengan orang yang bodoh. So Tuhan membezakan orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh ni dalam kategori apa? So itu yang akan kita pelajari. So kita tahu dua kategori ini sama-sama membina rumah. Sama-sama membina rumah, tetapi yang membezakan mereka ini adalah dasar yang berbeza. Satu dasar tu dia dirikan di atas batu, tetapi satu dasar lagi dia dirikan rumah dia di atas pasir. Dan kita tahu pengakhiran cerita ini yang mendirikan rumah di tanah itu, rumah dia tetap teguh walaupun badai menimpa, tetapi yang dekat pasir tu akhirnya rumah dia rubuh dan rusak karena dilanda bencana. So saya ingin apakah yang dimaksudkan dengan rumah di sini adalah ketika kita belajar mengenai firman Tuhan, tapi kita tidak menerapkan dalam hidup kita. Semua orang membina rumah, and then tetapi maksudnya semua orang membaca Alkitab, macam kita di sini semua belajar tentang Alkitab, tetapi siapakah yang pada akhirnya akan tetap teguh ketika kita diduga dengan cobaan ataupun ketika malapetaka menimpa kehidupan kita. So, saya ingin bagikan satu contoh lah supaya kita semua senang paham. Contohnya kalau seseorang itu ingin belajar bahasa yang baru. So dia diajar oleh cikgu dia lah, diajar oleh cikgu dia. Contohnya kalau belajar bahasa Cina lah, contohnya dekat sekolah kita belajar bahasa Cina. Contohnya kita dihantar oleh parents kita ke sekolah Chonghua lah masa kita SK. Masa tu kita expert, kita pandai. Teori lisan semua kita pandai. Tetapi lepas habis sekolah benar kita pergi ke sekolah menengah, tetapi kita tidak mempraktikkan bahasa itu dengan orang di sekitar kita. Sampaikan kita tidak ingat lagi, tidak expert lagi dalam bahasa tersebut. So ini adalah contoh di mana saya ramai orang di sekeliling saya yang mereka ini dari sekolah Chonghua and then dulu expert bahasa Cina, tetapi kerana tidak ada orang, dia tidak praktikkan dengan dalam kehidupan dia, so lama kelamaan bahasa tu menjadi hilang. Dia segera melupakan, so sia-sialah waktu yang dia gunakan untuk belajar selama ini. Kira tidak menghasilkan apa-apalah pada pengunjungnya. So kita ini harus membaca dan mendengar, bukan haruslah, kita wajib mendengar dan membaca firman Tuhan, karena itu adalah salah satu bukan salah satu lah, itu adalah cara untuk kita mengenal Tuhan sekaligus untuk kita tahu apakah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun jangan kita cuma berhenti setakat itu saja. Kita harus menghidupi firman itu dalam kehidupan kita, supaya kita tidak memuliakan Tuhan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kita. So di sini kualiti iman kita, kualiti bangunan iman kita itu masing-masing akan terlihat saat badai menimpa dalam kehidupan kita. Seperti rumah yang kita dirikan ini adalah, kita boleh katakan bangunan rohani kita lah. So ketika rumah itu dia sama aja shape, dua-dua mempunyai bentuk yang sama, rupa yang sama dari luaran nampak sama. Tetapi ketika badai itu menimpa, itu yang membezakan mereka pada akhirnya. Mana satu bangunan yang dapat bertahan. Seperti contoh satu lagi adalah seorang lelaki ini, dia bagi buku dekat kawan dia. Buku itu mengenai kesihatan, mengenai exercise tentang tips-tips dan macam mana kita memulakan exercise dengan cara yang betul. So seminggu kemudian dijumpa kawan dia ni, lepas tu dia bertanya,
apa progres kamu dengan buku yang saya bagi dekat kamu tuh? Lepas tuh kawan dia excited. Saya sangat suka buku ini. Hampir habis saya baca, bukan setakat itu saja, saya kongsikan konten-konten dalam buku ini, tips-tips dalam buku ini dengan orang di sekeliling saya, even saya rekomen dengan mereka. So, lepas itu yang seorang ini cakap, oh begitu, dia cakap, baguslah, bagus, tapi apakah kamu apply? Apakah kamu exercise menurut seperti yang terdapat dalam buku yang kamu baca tuh? So, orang ini cakap, oh tidak, dia cakap. Dan dalam kehidupan lelaki yang membaca buku ini sampai dia rekomen dengan orang di sekeliling, tiada perubahan. Tiada perubahan dari bentuk badan dia, dari segi fisikal dia tidak menunjukkan perubahan karena dia tidak apply apa yang dia dapat dalam Alkitab, dalam buku exercise itu tadilah. Dia tidak apply dalam hidup kita. So, ini saya terus teringat tentang bagaimana orang Farisi dulu, mereka mengkaji tentang Alkitab. Even mereka share ilmu itu dengan orang di sekitar mereka dan mengajar. Tetapi mereka tidak apply kan perkara tersebut di dalam hidup mereka, dan itu pada akhirnya itu merupakan sesuatu yang sia-sia. So, itulah macam kita belajar matematik kan. Matematik ini bukan cuma dapat belajar dari segi teori. Kalau kita belajar saja, macam dengar cikgu cakap, dengar je dan faham satu je, tetapi kita tidak praktiskan pelajaran matematik itulah dalam seharian kita, kita akan, bila datang exam nanti, kita tidak akan faham. Satu soalan itu pun kita tak dapat buat. So, macam itulah dalam kehidupan kerohanian kita. So, pada perbezaan kita dengan orang lain adalah perbezaan antara dua kategori ini adalah pada akhirnya siapakah akan yang mempraktikkan kebenaran itu dalam hidup, ataupun kita ini hanya hidup hanya dengan sebatas teori dan kehidupan rohani kita hanya dengan hanya teori lah aja. So, betapa pentingnya sebenarnya untuk kita mempelajari firman Tuhan dan mempraktikkan dalam kehidupan kita. So, keselamatan kita dimulai dengan keterbukaan. Alkitab ini merupakan satu pintu lah untuk kita mengenali Tuhan dan melaksanakannya. So, bukan hanya dengan saya ingin masuk lagi dekat ayat Lukas 6 ayat 47 tadi kan, tapi saya ingin ambil tadi Remy cakap ayat renungan kita Lukas 6 ayat 47 hingga 49. Tetapi saya ingin petik ayat yang sebelum itu dekat ayat 46. Mungkin saya boleh suruh baby Gina ada sini kah? Oh, okey. Gina terputus. Gina tidak. Saya boleh tolong bacakan. Okay. Ayat 46 kan? Iya. Okay. So Lukas 6 ayat 46 katakan, but why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Okay, thank you. So, bukan berapa kali kita ini menyuruhkan nama Tuhan, tetapi melainkan seberapa lebar telinga dan hati kita buka untuk membiarkan sabdanya mengisi hati dan menjadi sesuatu penggerak di dalam kehidupan kita. So, ini merupakan, saya tertariklah dengan ayat yang Remy baca tadi. Banyak kita ketika kita memanggil nama Tuhan, Tuhan, tolong saya dalam kehidupan kita. Kenapa Engkau tidak hadir dalam hidup saya? Adakah Engkau ada, Tuhan? Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita tidak belajar mengenali Tuhan dan belajar mengenai bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. So, jangan kita hanya tahu berdoa, kita rasakan berdoa itu dan sudah cukup sebagai tanda kita ini mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita pergi ke gereja, kita rasakan itu sudah cukup untuk kita mengutamakan Tuhan, dan kita rasa, oke, saya rasa setakat ini cukup saja, tetapi kita tidak apply dalam hidup kita. Ada orang
ini teguran untuk saya juga, untuk kita semua di sini. Ada orang ketika dia pergi ke gereja, dia tekun mendengarkan kebenaran firman, dan itu perkara yang baik. Dia tiada yang salah pun. Tapi ketika keluarnya kita dari pintu gereja tuh, adakah kehidupan kita di luar gereja tuh sama dengan apa yang sudah kita belajar melalui firman Tuhan yang dekat gereja, yang orang share, yang pastor share? Itu penting, bukan hanya dari perbuatan kita, tapi dalam hati kita. Sebab dekat Yeremia, saya bacakanlah ya, Yeremia 17 ayat 10 mengatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. So Tuhan menyelidiki hati kita, Tuhan menyelidiki hati kita. So tiada apa yang kita dapat sorokkan dari Tuhan. So itu penting ya. So itulah, and then ramai kita tahu apa yang patut kita lakukan, tetapi kita tidak melakukan. Itu merupakan perkara yang salah. Kita tahu dosa nih, ada dosa kita melakukan perkara yang salah. Tapi ada satu lagi dosa ketika kita tidak melakukan kebenaran Tuhan. Maksudnya kita tahu kebenaran itu, tapi kita tidak melakukannya. So kalau saya sharing saya ada silap, mungkin boleh perbetulkan nantilah. Okay, and then kalau kita lihat ramai kita cakap dengan Tuhan macam ni dalam kehidupan kita, ada cakap, Tuhan, saya tahu apa yang saya perlu lakukan, tetapi mungkin saya lakukan esok lah, tunggu saya sudah bersedia. So sampai bila kita mau beritahu Tuhan, next time lah Tuhan, bukan hari ini, saya tak ada mood hari ini, saya belum ready. So sampai bila kita mau beritahu Tuhan kita ni belum bersedia, kalau kita tidak membuat first step itu adalah penting. Walaupun kiranya pengetahuan kita di dalam pelajaran Alkitab itu kurang, tetapi penting untuk kita sentiasa membangun kehidupan kerohanian kita, walaupun dia mungkin kita ni mungkin pengetahuan ilmu tentang Alkitab kita ni lebih kurang dari orang lain, tetapi yang penting kita sentiasa mesti always growing di dalam kehidupan rohani kita. Jangan stay and jangan makin berkurang tuh, paling janganlah. So kalau kita lihat dekat Yakobus, saya ingin relate ayat dekat Yakobus ayat 22, sini tentang bagaimana kita ini tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Inilah yang saya maksudkan ketika kita merasakan diri kita benar, karena kita ini semua program kita join. Pergi gereja seperti yang saya beritahu tadi lah, tetapi kita tidak melakukannya, itu seolah-olah kita menipu diri sendiri dan menyenangkan hati sendiri. Sebenarnya tuh kita cakap, Tuhan tuh utama dalam hidup saya, sebab saya join, saya aktif. Tapi ingat, Tuhan itu tahu hati kita dan penting untuk kita menerapkan itu di dalam hidup kita. And then, sini ayat seterusnya ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenar di depan cermin. Baru saja yang memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. So, macam itulah kita belajar tentang kebenaran. Masa tu kita betul-betul mengamati muka kita, macam kita tengok cermin kan, kita betul-betul tengok muka kita. Tapi lepas kita tidak memandang cermin tersebut, kita lupa. Itu juga kita lupa tentang apa yang kita pelajari. So itu penting, sangat penting untuk kita selepas kita Bible study kan, penting untuk kita renungkan kembali. Kalau kamu ada tulis apa yang orang itu sampaikan, seruankan, pastikan kita renungkan balik supaya kita dapat apply dalam hidup kita. So, lepas itu saya lihat ayat yang Lukas 6 ayat 48. Lukas 6 ayat 48, di sini ia berkata, 47 dululah, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu.
So di sini Tuhan mention menggali dalam-dalam. Kita lihat kalau kita contohnya membina rumah, so tiang itu kan kita contohnya menggunakan tenaga kita untuk menggali tanah itu, kita guna cangkul lah contohnya. Contohnya. So kita gali, mungkin kita akan rasa tangan kita menjadi penat. Tetapi kita rasa usaha kita untuk mendirikan rumah itu memenatkan. Karena kita mesti menggali dalam-dalam, tetapi pada pengakhirannya nanti, ketika rumah kita sudah siap didirikan, rumah itu yang akan melindungi kita dari badai. Rumah itu yang akan mendirikan dari badai. Ya, so itu penting untuk kita memastikan dasar rumah kita itu tetap teguh. So, and then seperti apa yang kita belajar hari ini, Tuhan inginkan kita percaya kepada Dia, percaya bahwa Tuhan ini, perkataan Tuhan ini dapat melindungi kita dalam dunia yang fana ini. Sebenarnya perkataan Tuhan ini tidak menyusahkan kita. Tuhan ingin kita belajar perkataan Dia bukan untuk kebaikan dia seorang, bukan untuk kebaikan dia, sebenarnya adalah lebih banyak untuk kebaikan kita, untuk melindungi kita dari dunia yang penuh dengan kegelapan sebagai senjata kita. Sebab itu saya pernah rasakan dalam kehidupan saya ketika badai yang saya rasa sangat besar sekali dalam hidup saya, tetapi saya dapat handle dengan rasa tenang. Sehingga kan orang di sekeliling saya kata, mengapa kamu nampak tenang saja? Mengapa kamu tidak meloyanlah dengan segala yang menimpa kehidupan kamu tuh? Itu juga menjadi persoalan saya, sebab saya rasa saya mengandalkan Tuhan, saya bersandar kepada Tuhan. And then apa yang saya telah bina dalam kehidupan rohani saya sepanjang sebelum itu telah menjadikan saya ketika badai itu menimpa, menjadikan saya kuat dan kelihatan tenang, sehingga kan orang pikir, contohnya lah kalau kita lihat orang itu tenang ketika badai menimpa, tuh orang boleh cakap ada masalah mental, sebab kita merasakan ketenangan. Tapi waktu itu saya memang rasakan, memang perih terasa dia, tapi saya percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu membantu kita. Dia akan setia dengan kita kalau kita menjemput dia dalam hidup kita. And then saya mengerti apakah kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. So itu penting untuk membina dasar untuk kebaikan kita juga, bukan untuk kebaikan orang lain. So, and ingat satu lagi, tomorrow is never a promise. So kiranya ini yang boleh kita renungkan, kiranya kalau esok tiada untuk kita, sebab kita nih lain orang, lainlah hari dia. So kalau esok saya tidak ada, adakah saya puas dengan kehidupan saya sekarang? Itu persoalan yang boleh kita soalkan, maybe sebelum tidur ataupun masa kamu bangun tidur. Apakah kehidupan saya selama ini ataupun hari ini akan menjadikan saya puas kiranya ini adalah hari terakhir saya. So itulah dua macam dasar. So tanya diri kita sendiri, adakah dasar kita itu teguh ataupun ketika badai itu menimpa nanti kita akan kalah dengan pencobaan dekat dunia yang fana ini. So tidak pernah terlambat untuk kita menjemput Tuhan dan untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Memang mungkin ada orang cakap, tidak perlu saya belajar tentang firman Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan akan menolong saya ketika saya memanggil dia. Tapi ingat, Alkitab ini merupakan senjata yang Tuhan bagi free kepada kita. Kamu cakap Tuhan tidak menolong saya, so why not kita belajar tentang Alkitab? Di sanalah Tuhan memberikan jawaban kepada benda yang kita minta tolong dari Tuhan. So itu saja yang dapat saya share untuk kita pada malam ini. Dan jika ada kekurangan atau benda yang kamu ingin perbetulkan atau apa-apalah, so boleh kita kongsikan
lepas inilah. Jadi saya akan serahkan ruangan ini kepada Rim. Okay. Men, atas perkongsian Nana. So, pada saat ini saya ingin membuka ruang lah sekiranya ada yang ingin membuat penambahan ataupun ada soalan yang ingin anda ajukan, anda boleh buka mic anda dan ya kongsikan saja. Pada saat inilah apa yang tersirat di isi hati anda dan anda ingin tanya, anda tanya saja sebab sudah pasti saya yakin Roh Kudus sedang bekerja di dalam setiap diri kita. Okay, so sekiranya ada, so mungkin saya panggil lah, saya panggil untuk saya ingin menjemput Rembrandt. Boleh? Ada yang ingin kamu ulas, Rembrandt, untuk pelajaran pada malam ini? Macam yang Rosina bagi tahu tadilah bahwa semua orang baca Bible, bermaksud semua orang mendirikan rumah, cuma dia punya dasar ataupun di atas mana dia mendirikan itu. Dan bermaksud kita semua baca Bible kan, dan sejauh mana kita mempercayai ayat-ayat di sana, dan bila datangnya badai kehidupan nanti, adakah kita akan tetap teguh ataupun tidak. Dan kebanyakan orang yang macam cepat putus asa ni, mereka give up ini sebab mereka bina rumah mereka bukan di atas batu, ya. Sebab disebabkan itulah mereka punya dasar kepercayaan kepada Tuhan itu tidak kuat. Seperti yang Nana cakap tadilah, yang Tuhan itu baik, dia akan pasti tolong. Ya, dia akan pasti tolong. Tetapi kalau kamu akan diteruskan melalui penganiayaan itu, adakah kamu akan tetap teguh? Jadi, bila kita mengaplikasikan dan kita klaim setiap janji-janji yang Tuhan nyatakan di sini, kita akan kalau yang Muslim cakap, insya Allah kita akan tetap kuat dan teguh. Jadi apapun kita harus menyelidiki Alkitab, lepas tu renungkan dia siang dan malam, dikatakan di sana, itu untuk kebaikan kita jugalah, supaya kita akan tetap kuat. Ya, mungkin masa saat kita gembira, kita rasakan kita tidak perlukanlah kot, mungkin sembahyang pagi, sembahyang malam, okey. Tetapi sebenarnya tidak. Masa gembira itulah kita harus macam kita recharge, tahu tak, untuk standby. Sebab bila masa sukar kita nanti, kita akan tetap teguh di sana. Jadi ayat yang dipilih untuk dibahaskan pada malam ini sangat baguslah. Dia mengingatkan kita untuk sentiasa kuat memasang kita punya foundation di dalam Kristus. Ya, itu punya pendapat Remy. Okay, amen. Thank you, Ben. So, saya panggil satu orang lagi lah untuk bagi pendapat. Mungkin saya ingin menjemput Listi lah. Lama tidak dengar Listi sharing. Mungkin dia ada penambahan. Adakah anda bersama dengan kami, Listi? Okay. Ya, kejap. Saya baru tekan mic. Okey. Teruskan. Okey, terima kasih juga pada Rosina atas perkongsian dia mengenai ini foundation ini. Dasarkan dia cakap tadi, sebab saya guna English, dia bagi tahu foundation. Dan betul juga lah apa yang Rosina cakap, di mana kita perlu ada dasar ini. Dan pada pendapat saya, dasar ini juga kita baca Bible, betul, itu adalah salah satu elemen untuk menguatkan dasar kita dalam Tuhan. Tetapi harus ingat di mana kita baca Bible ini, seperti yang Rembrandt kata tadilah, kita harus ada sejauh mana kita percaya akan firman Tuhan. So itu juga berarti kita haruslah mempunyai iman yang kukuh lah terhadap apa yang Tuhan bagi. Dan juga kalau iman kita tidak kukuh pun, sebanyak mana ayat yang kita baca pun, sedalam mana ilmu kita, seperti diorang di sini, tidak guna juga kalau iman kita tidak ada. Dan kita akan seperti orang yang buat rumah di atas pasir ini jugalah. So
foundation kita perlu betul dengan iman yang perlu adalah yang kukuh lah dengan Tuhan. Okay. Boleh dengar? Okay, itu saja pendapat saya. Okay, amin. Thank you, Listi. So, saya suka apa yang Ben katakan bahwa kita mencari Tuhan siang dan malam. Bahkan di Mazmur 1 ada katakan, saya bacalah. Baca kita. Ya, boleh. Nak tanya ada penambahan tak? Macam tadi buka mic. Boleh saja tambah, jangan risau. Ya. Dan apa yang menarik? So ini dikatakan bahawa ayat 2 lah. Dia katakan, but Psalm 1, Mazmur 1 ayat 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Kalau anda notice kan, Alkitab ataupun Yesus sendiri sering mengatakan, you search the scripture, ataupun dia katakan meditate. Dia tidak guna terms membaca, dia kurang mention membaca, dia mesti dia akan mention search ataupun meditate. Sebab itulah yang menarik, yang ayat yang Nana sentuh tadilah di Lukas 6 ayat 48, di mana menggali dalam. Kadang-kadang kita merasakan memadai untuk kita membaca sahaja firman Tuhan, tetapi Yesus menekankan bahwa kita harus meditate. So maksud meditate ni kita merenung ayat itu sendiri, merenung dia. So merenung dan membaca ni, merenung itu lebih dalam compare membaca. So bukan saja ini ayat 48 ni menekankan bahwa menggali itu adalah setakat merenung, tetapi keinginan kita untuk mencari Tuhan, betul-betul mencari Tuhan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Bahkan di 1 Korintus 3 ayat 11 katakan bahwa Yesus itu adalah foundation kita. So sekiranya dia adalah foundation kita, yang kita harus cari sebetul-betulnya ataupun yang kita sungguh-sungguh cari itu adalah Yesus sendiri. Dan pada zaman sekarang kita boleh mencari Yesus melalui firman dia dan melalui doa. So itu penting untuk sebagai anak Tuhan kita merenungkan firman dia dan tekun di dalam doa. Dan saya suka yang Nana katakan bahwa di ayat sebelumnya, yaitu 46. Actually 46 ni mungkin anda, Lukas 6 ayat 46 ni mungkin anda tidak nampak jelas, tapi kalau anda lihat di Matius 7 tadi, di subtopik yang sebelumnya, yaitu di 7:21 dan hingga 23 dikatakan, so saya akan tolong kita baca ya. So anda boleh buka di Matius 7 ayat 21 hingga 23. Sini dikatakan bahwa not everyone who say to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, done many wonders in your name? And I will declare to them, Yesus katakan, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So, lepas tu baru dia masuk kepada parable inilah, ilustrasi yang dia share dengan kita pada malam inilah. Dan ini dimaksudkan Yesus bagaimana dia boleh mengenali kita melalui satu hubungan. Bahkan mungkin anda familiar dengan ayat James 2 ayat 17 yang dikatakan bahwa iman tanpa pekerjaan adalah mati. Iman itu sendiri mati tanpa pekerjaan. Bahkan kalau kita rujuk lagi di Yohanes 15, ini satu hampir kira satu buku ni lah. Yohanes 15 yang first part tu lah. Dia bagaimana seorang Kristian tu harus berbuah
supaya tidak dicantas. Bahkan dia katakan kalau kita buka Yohanes 15 ayat 2 lah, saya akan tekankan ayat 2 lah, hingga ayat 4. So dia katakan, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prune, that may bear more fruit. You already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So, kita dipanggil untuk berbuah. Okay? So, menuruti firman Tuhan, menuruti apa yang Yesus katakan adalah menunjukkan buah kita. Kalau Anda notice kan di ayat saya guna Matius lah, Matius 7 tuh, di ayat 24 dia katakan Yesus mula, therefore siapa yang mendengar dan melakukan. Okay, so ini adalah satu pekerjaan ataupun melakukan apa yang kita dengar dari dia itu adalah buah kita. So begitu penting untuk kita berbuah lah supaya Yesus mengenali kita dan supaya kita tidak dicantas daripada Yesus itulah, berdasarkan ayat Yohanes 15 tadi. So ini yang saya boleh tambah lah, tolong tambahkan. So mungkin Nathaniel macam ada guna mau tambah tadi, boleh add on. Silakan Nathaniel, sekiranya ada ataupun mungkin ada soalan sebelum saya bagi ruang dengan Pastor. Nathaniel, adakah Anda masih bersama dengan kami? Boleh pergi tandas. Okey, boleh. Okay, nanti ya. So mungkin Remy. Ya, Remy. Saya ada sedikit penambahan lah tentang yang kamu cakap tadi itu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru tu bukan yang memanggil nama aku tu kan. Lepas tu ada yang mengatakan, oh kami mengusir setan demi nama kamu, kami bernubuat demi nama kamu. Tetapi mereka ini tidak diperkenalkan oleh Tuhan. Dan seperti yang kita belajar tadi, banyak kita boleh semua kita membuat rumah kan. Itu bermaksud semua kita baca buku, baca firman. Lepas tu dan dikatakan di sini yang pasal buat rumah ni, banyak kita boleh membuat rumah, kita boleh buat cantik-cantik, pasang CCTV untuk security boleh. Tetapi macam mana dengan dia punya foundation? Adakah dia akan tetap utuh, tetap teguh? Itu kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita. Orang ni kan mereka boleh mempelbagaikan mereka punya pelayanan di dalam gereja. Mereka boleh bersungguh-sungguh melayani praise and worship, berkhotbah berapi-api, lepas tu melawat orang sana sini. Tetapi bila datang percubaan, adakah dasar mereka itu masih bertahan? Itu yang boleh kita aplikasikan tadilah. Semua orang boleh buat rumah banglo, rumah apa, tapi dasar dia sedalam manakah? Kan? Dan macam yang kita buat gereja, macam yang kita punya foundation tu kan dalam. Saya pun tidak menyangkakan bahawa untuk membuat bangunan seperti itu, foundation yang disambung sampai yang paling dalam pun 7 batang kena sambung. Itu tujuan dia untuk mengukuhkan bangunan. Jadi macam itulah seharusnya yang kita buat. Dan saya dapat lihat perkara ini terjadi yang sezaman saya. Masa kami remaja, masa kecil-kecil, ramai kami, saya masih ingat di dalam kindergarten kami semua menerima firman-firman, dengar masa tu Mak Angie yang ngajar kami sekolah Sabak pelajaran budak-budak. Semua kami dengar, ramai budak-budak masa tu. Tetapi sekarang di manakah mereka? Sepatutnya mereka harus kami harus bersama-sama membantu golongan-golongan mereka macam Rosmond, mereka Nathaniel inilah sama-sama membangun, tetapi malangnya mereka tidak dapat ditemui. Dan oleh sebab itu saya ingin memberi nasihat kepada budak-budak, tanamkan kamu punya foundation dalam-dalam, sebab bila masa kamu sudah jauh nanti, rumah kamu itu akan tetap utuh. Ya,
Itu saya punya penambahan dari ini. Ben, thank you Ben atas nasihat tu. Ya, betul. Ya, yang saya sangat setuju dengan apa yang Rembrandt kongsikan. Ya, cantik mana pun rumah kita tak guna juga kalau badai menimpa rumah kita roboh. Betul-betul. Saya sangat suka penambahan itu. Thank you Ben. So saya kembali kepada Nathaniel mungkin sebelum Pastor. Nathaniel sudah balik dari Tandas. Boleh tambah sekiranya ada. Okey, saya rasa Nathaniel belum kembali daripada Tandas, tidak apa. Mungkin saya bagi ruang kepada Pastor lah untuk menambah. Nanti sekiranya time itu anda Roh Kudus memanggil anda untuk berkongsi, anda kongsi dengan Risa. Okey, teruskan Pastor. Terima kasih beri saya peluang mau dengar saja. Terima kasih atas semua pendapat anda dalam ruangan ini. Apa yang saya dapat simpulkan ialah kita mesti tahu Yesus address dia ditujukan kepada orang umat umat Kristian lah, bukan orang luar ini. Kita orang Kristian sebenarnya. Macam mana kita mau mendirikan asas kita supaya kita kukuh. Okay? Kita harus tahu dulu di address kepada kita orang Kristian. Macam kita Israel. So dia ada dua asas kan. Ada orang mau dengar saja. Tapi yang penting sekali storm itu ribut dia Iban cakap dia balai itu. Okay? Itu tidak kita dapat elak. Itu kita harus pahamlah. Itulah Yesus dia sangat menekankan bahwa kita tidak dapat lari daripada ribut itu ataupun hujan, okay? Yang akan datang untuk menghanyutkan kita. Pada masa zaman Yesus dulu dia ada dua asas lah. Satu ialah di atas bukit dia buat rumah. Satu di tempat yang dekat sungai sana lah. Jadi memang dia cenderung lah kepada ancaman. Di bukit pun kalau hujan kuat dia, kalau asal rumah tidak kukuh memang dia hanyut. Di tepi sungai pun kalau air banjir, okay, kalau sebab kita tahulah itulah dia cakap sebenarnya dekat sungai itu memang banyak pasir lah. Okay. Tapi advantage dia memang di atas bukit lah. Tapi di atas bukit pun kalau kita tengok banyak juga kerosakan alam macam erosion ya, okay, tanah tusuk Iban cakap. Okay, banyaklah risiko dia. Okay. Jadi yang penting ini Yesus dia hanya bandingkan sajalah. Dia bandingkan kehidupan rohani kita ini, okay, harus kukuh. Okay. Seperti rumah yang ditanam dengan piling yang dalam, macam gereja kita. Seperti Rembrandt cakap sampai 7 batang masuk. Okay. Sebab tanah itu lembut. Kalau tidak cukup piling, takut foundation dan dia akan rubuh. Okay. Itu hanya bandingan dia saja. Jadi Yesus sebenarnya dia mau kita membina hidup rohani kita yang kukuh seperti di atas batu lah. Jadi kita membina asas kita simpulkan sajalah ialah di atas Yesus lah. Okay. Sebab walaupun kita tidak dapat melihat dia, tapi dia ada meninggalkan kita Alkitab supaya kita menerima dia, okay, menerima dia dengan firman dia, kita percaya kepada firman dia, okay, percaya kita cinta kepada
Yesus sendiri lah, dan kita turut obey firman Dia. Dari situ baru kita dapat mengukuhkan kehidupan rohani kita. Kita harus percaya dulu. Memang kita semua percaya, saya rasa semua orang Kristen percaya. Yang masalah dia, adakah mereka obey, daiban, bahasa itu obey. Menuruti, menuruti apakah yang difirmankan. Itu sangat penting sekali. Ya. Adakah kita sentuh tentang menuruti tadi? Saya tidak begitu dengar tadi. Yang penting ialah kita harus belum kita menuruti, mesti kita cinta Tuhan dulu lah. Kita cinta Tuhan sebab Dia sudah berkorban untuk kita, mati untuk dosa kita. Jadi kita harus, belum kita mencinta, memang kita percaya kepada Dia lah. Kita percaya, kita cinta Dia, kita harus menuruti firman Dia. Dari situ baru kita dapat dari firman Tuhan baru kita dapat menyatakan Yesus itu. The word of God reveals Jesus. Jadi kita mesti percaya kepada firman Dia supaya kita dapat bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Jadi sangat penting sekali ialah kita harus menurutilah, walaupun kadang-kadang memang susah kita mau menuruti firman Tuhan kalau dia bertentangan dengan kehidupan kita seharian. Jadi kita harus setia dan kita menurutilah firman Tuhan. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Terima kasih. Amin. Thank you, Pastor. Ada satu ayat di dalam Alkitab tapi saya lupa di buku mana. Dia katakan bahwa Tuhan lebih berkenan akan penurutan berbanding korban. So betapa Tuhan itu mementingkan penurutan daripada setiap kita. Okay? So saya harap selepas malam ini kita akan tidak seperti yang saya ingin menyatakan bahwa bukan mudah untuk menjalani satu kehidupan sebagai seorang Kristian. Tetapi Tuhan menyediakan jalan bagi setiap kita. Oleh itu Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Itu anugerah terbesar daripada Tuhan. So dengan bantuan Roh Kudus tidak ada yang kita tidak dapat lakukan, termasuk menuruti Yesus. Bahkan di Yohanes 15 tadi dia katakan bila Dia di dalam kita, tidak ada yang mustahil bagi kita. So saya harap kita akan lebih setia di dalam perjalanan kita sebagai seorang Kristian ataupun anak Tuhan. So pada malam ini saya ingin